terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di segmen ini kita lanjutkan debat terbuka antar pasangan calon. Sekali lagi kami ingatkan kembali bahwa sesuai dengan tata tertib debat, bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan visi misi program serta tema debat kita malam hari ini, yaitu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Pertanyaan, argumentasi, jawaban, serta lainnya tidak diperkenankan bersifat menyerang secara personal kepada pasangan calon lainnya. Mohon jawaban, pertanyaan, dan argumentasi tetap fokus pada tema kita pada malam hari ini dan tidak melebar. Di segmen ini, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pemerintah Kalimantan Tengah saat ini mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat untuk program ketahanan pangan nasional, yaitu yang dikenal dengan food estate. Memang ini ada program yang bersifat nasional dan sangat membantu kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Kita dipercaya untuk melaksanakan program ini sampai dengan tahun 2024. Program food estate harus kita dukung. Kami akan mendorong pemanfaatan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Jadi tidak semua harus jadi sawah, tetapi juga harus melihat kepada potensi yang ada dalam satu daerah, karena ini adalah program yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian lahan yang tidak layak untuk pertanian akan kami dorong jadi perikanan. Nah, kemudian bagaimana menurut konsep Bapak tentang food estate ini? Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, Pak. Sudah selesai? Baik, selanjutnya paslon 1 silakan untuk menjawab. 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan, Pak. Baik, yang pertama kita menyambut baik program pemerintah ini ya mengenai food estate ini, bahwa nanti ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten ya, sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau untuk Kapuas dan Perung Pisau berpotensi untuk padi dan juga pertanian dalam arti luas. Begitu juga kabupaten kota yang lain ya. Sudah tentu ada yang berpotensi untuk misalnya ya ubi kayu dan lain-lain. Kita sepakat itu. Tapi yang jelas untuk ya program food estate ini tidak ada tawar-menawar, bahwa ya yang dilibatkan bekerja di sana adalah putra-putri Kalimantan Tengah. Nah, kita berikan keterampilan kepada mereka sehingga ya putra-putri Kalimantan Tengah berkesempatan untuk bekerja di sana, sehingga ini mengurangi pengangguran di Kalimantan Tengah. Ini ya. Di kabupaten yang lain bisa juga kita mengembangkan perikanan dan peternakan. Kami pada saat dulu saya dipercaya masyarakat menjadi Bupati Kutarin Barat, kami mengembangkan penggemukan sapi, kemudian program integrasi sawit sapi di Kalimantan, dan itu berhasil. Baik, waktunya sudah habis. Silakan pasangan calon 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan, Pak. Ya, saya kira kita harus membuat zona pengembangan potensi ekonominya. Ya, jadi Kalimantan Tengah begitu luasnya, 1,5 kali Pulau Jawa. Ya, kita bagikan ke dalam 3 zona, yaitu zona wilayah barat, zona wilayah tengah, dan zona wilayah timur. Zona wilayah barat itu potensinya cukup besar ya. Di antaranya kelapa sawit, pertambangan, kemudian perikanan tangkap, pariwisata, kopi, tebu, pertanian, dan lainnya. Kemudian juga zona wilayah tengah itu industri berbasis sawit, ya ada juga sebagian. Kemudian wilayah ini juga potensi untuk pertanian padi dan sebagainya. Nah, kemudian wilayah tengah ini juga baik untuk pengembangan kawasan agroindustri, ya, budidaya perikanan, sungai, ya, karena memang di sana ada memiliki potensi yang baik. Sementara zona timur itu cocok untuk tambang, hasil hutan, karet, kopi, ya, pengembangan tenaga listrik, industri berbasis hasil usaha, industri berbasis real. Saya kira itu ya harus kita lakukan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, saya pikir ya kita harus berpikir
di mana letak outlet nanti untuk program food estate ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi percuma kalau tidak ada outletnya. Itu untuk mendistribusi ya hasil-hasil ini nanti, produksi ini ke seluruh wilayah bangsa yang kita cintai ini. Nah, ini menurut kami ya yang perlu dipikirkan. Di mana letak yang tepat? Karena kita saat ini tergantung dengan Pelabuhan Trisakti, Bapak Ibu semua ya. Yang tergantung dengan Pelabuhan Trisakti itu ada 10 kabupaten kota. Itu luar biasa. Ini perlu kita pikirkan. Kita keluarlah dari ketergantungan dengan provinsi lain. Berarti saya menilai Kalimantan Tengah masih belum mandiri ya di dalam ya untuk outlet maupun inlet. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu, ronde ini telah selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk bertanya kepada Paslon 2. Kami ingatkan sekali lagi Bapak-Bapak, pertanyaan, jawaban, dan argumentasi harap tetap fokus pada tema kita pada malam hari ini dan tidak melebar. Selanjutnya Paslon 1 kami persilakan untuk bertanya ke Paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik. Ini sahabat saya, Pak Edi ya. Apa tindakan Bapak kalau terjadi aneksasi lahan masyarakat? Demikian ya. Baik, masih ada Pak waktunya? Cukup. Sudah cukup? Baik, langsung Pak untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya kira ya kita harus bersikap tegas ya melakukan upaya itu. Saya ingat Pak Ben, hari ini ada posting di FB muncul ya lahan yang diserobot oleh PT Sapalar ya di wilayah saya. Tapi untuk diketahui PT Sapalar itu berada di Kabupaten Kapuas. Mereka mendapatkan izin di tahun 2012 ya. Jadi per hari ini masyarakat kita sudah mengecek ke sana bahwa keberadaan PT Sapalar itu tidak ada di Kabupaten Pulang Pisau. Sampai hari ini saya sebagai kepala daerah di wilayah saya misalnya, saya tidak pernah mengeluarkan izin untuk PT Sapalar ya. Nah kemudian izin itu hanya ada di Kabupaten Kapuas. Saya tidak tahu apakah mereka nyerobot ke wilayah kita, tapi izin itu ada berada di sana. Nah kemudian saya kira yang lebih penting juga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Karena bagaimanapun izin yang diberikan itu izin lokasi, tapi sebelum dia mendapatkan IUP ya itu juga ada namanya pertimbangan teknis dari dinas instansi terkait, misalnya BPN, misalnya pertanian, PU ya, kemudian dinas lingkungan hidup. Baru setelah IUP keluar akan diinklaf ya mana potensi-potensi yang bisa dilakukan untuk perizinan termasuk. Saya kira demikian Pak Ben, terima kasih. Baik, masih ada Pak waktunya sedikit lagi atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Selanjutnya Paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, saya informasikan kepada Pak Edi ya. Waktu saya kampanye di Belanti Siam ada 20 hektar SHM yang milik masyarakat di sana yang dicaplok, digusur, dan mereka pun tidak berdaya. Padahal itu merupakan lahan pertanian yang potensial. Nah kemudian di Tahai juga demikian. Sudah SHM digusur. Nah mereka meminta kepada saya gimana jalan keluarnya. Saya hanya katakan nanti saat Ben Ujang dipercayakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan selesaikan. Karena itu hak dari bapak-bapak. Karena SHM siapapun kita hadapi itu adalah hak masyarakat. Demikian. Baik, waktunya masih ada Pak, sedikit lagi. Sudah cukup? Baik, selanjutnya langsung Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya bilang tadi tindakan tegas kita adalah salah satu juga kita melindungi rakyat kita. Tapi kita harus melihat juga kasus yang ditangani seperti ini, apakah memang terkait dengan penyerobotan oleh perusahaan. Makanya perusahaannya juga harus kita cek. Kita harus mengadakan check and balances ya. Kemudian juga kita harus menginvestigasi ya hal-hal terkait dengan keberadaan masyarakat yang ada di Tahai maupun di Belanti itu. Kami sudah cek lakukan itu, ternyata itu dilakukan oleh
perusahaan PT Sapalar. Sementara PT Sapalar itu ya izinnya adalah dari Kabupaten Kapuas tahun 2012. Boleh dicek ya. Dan kami tidak ada mengeluarkan izin. Nah, kami juga bertanya kenapa bisa sampai ke sana ya, bisa mereka mencaplok. Tapi ini persoalan yang harus kita hadapi masyarakat kita juga kita dorong. Dan yang lebih penting saya juga melihat Pak Ben yang datang juga timnya Pak Ben di sana yang mengangkat-ngangkat persoalan itu, memvideokan. Saya kira itu hal yang aneh juga di dalam dunia politik kita saat ini menjelang pilkada. Saya kira Baik, demikian. Terima kasih. waktunya sudah habis. Kita tepuk tangan dulu boleh? Bapak-bapak dan hadirin sekalian, pemirsa, kita sudah saksikan tadi kedua pasangan calon berdebat secara terbuka, dan usai jeda masing-masing pasangan calon akan memberikan statement penutup untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.